Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua peserta didik SMPN 7 Tambun Selatan dan wali murid SMPN 7 Tambun Selatan. Salam jumpa dengan saya Ibu Dian Fitriana dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang yang bisa kita pergunakan untuk menyambut bulan suci Ramadan ya. Bimbingan konseling pada pagi hari ini akan membahas mengenai SKKPD atau standar kompetensi peserta didik mengenai landasan hidup yang religius. Nah, saya ambil tema mengenai adab dalam berpuasa. Nah, karena sebentar lagi Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, sehingga kita semua harus mempersiapkan diri lahir dan batin. Oke, baik peserta didik dan wali murid siswa SMPN 7 Tambun Selatan. Sebelum saya memulai materi kita pada pagi hari ini, saya harap kalian semua, Bapak Ibu dan peserta didik dalam keadaan sehat dan tidak ada yang sakit. Kenapa? Dalam jiwa yang sehat, ya, dalam jiwa yang sehat akan selalu tumbuh semangat yang kuat. Nah, dalam berpuasa kita wajib mempunyai semangat atau azam, ya, niat yang kuat untuk melaksanakannya. Kenapa? Kalau cuman sekedar melaksanakan perintahnya saja, maka tidak akan menjadi suatu hal yang kuat, yang berbekas dalam hati. Padahal di puasa tersebut adalah banyak sekali ilmu dan pendidikan yang akan kita terapkan, sehingga kita harus sehat lahir dan batin, seperti itu. Baik, ada apa saja yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah nah, saya nanya nih kepada para peserta didik nih, kalau orang tua saya yakin semuanya sudah melaksanakan. Saya tanya, ada yang masih punya hutang puasa enggak? Nah, kalau masih ada hutang puasa ya, ada waktu beberapa hari lagi kalian untuk melaksanakan yang namanya membayar hutang ya. Puasa di bulan kemarin, di tahun kemarin, di bulan Ramadan tahun kemarin yang belum lunas harus segera dilunasi ya. Karena apa? Itu merupakan hutang kita kepada Allah Sang Pencipta, seperti itu. Nah, kalau sudah lunas ya, itu aman, berarti kita melaksanakan puasa dengan nyaman dan aman. Tapi kalau belum lunas dan sekarang posisi kita sedang sakit atau tidak mampu melaksanakan badal puasa, mengganti puasa, maka kita harus segera membayar fidyah. Fidyah itu untuk membentengi ya, membantu kita untuk menjeda ya, agar puasa kita bisa melaksanakan puasa, tapi hutang kemarin kita bisa dianggap lunas. Walaupun nanti kalau badan kita sudah sehat atau kita tidak ujur, tidak ada halangan, kita pun tetap harus membayarnya, seperti itu. Nah, fidyah itu bagaimana? Nah, untuk masalah itu nanti kalian bisa bertanya ya ke guru agama Islamnya. Nah, Ibu tidak akan membahas banyak mengenai fidyah. Ya, yang mau akan Ibu bahas adalah mengenai adab-adab berpuasa ya. Oke. Ada apa saja ya yang harus kita laksanakan ya. Yang pertama adalah selalu niatkan dalam hati bahwa kita itu berpuasa karena Allah ya, karena Tuhan kita. Ya, karena apa? Kalau niat sudah dalam hati, niat kita kuat, maka kita akan menjalannya dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas maka semuanya akan terasa ringan, tidak ada keluhan, ya kan ya, tidak ada merasa berat, sehingga puasa kita seharian ini akan terasa ringan dan kita menjalankannya pun akan merasa baik-baik saja, tidak lemes, tidak ada apapun lah, dan lancar semuanya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah niat dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan. Biasanya akan kita lafazkan setelah melaksanakan sholat tarawih, seperti itu. Ya, yang kedua, ada berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu adalah berdasarkan hadis yang mengatakan bahwa kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah sahur. Makan sahur itu ibadah ya, bukan cuma untuk badan kita saja, tapi itu adalah ibadah yang disunahkan. Ya, karena apa? Yang membedakan puasa umat Islam dengan umat yang lain adalah ibadah makan sahurnya. Itu disunahkan oleh Nabi ya. Jadi kalau bisa kita mengikutinya ya. Ibadah sahur itu dilaksanakan kapan? Nah, kalau bisa, kalau yang cepat bisa makan cepat ya. Kalau bisa paling tidak 30 menit sebelum imsak dikumandangkan. Ya,
Imsak itu adalah sekitar 5 menit sebelum azan subuh ya. Jadi kita 30 menitnya harus sudah melaksanakan ibadah sahur. Kita boleh disunahkan mengakhirkan ibadah sahur itu, ya, mendapatkan sunnah lagi. Subhanallah kan. Jadi apapun yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disia-siakan, ya. Seperti itu. Itu adab yang kedua. Yang pertama adalah niat, yang kedua melaksanakan sahur. Yang ketiga, apa adab yang harus kita laksanakan, ya kan ya? Yang ketiga adalah berbicara seperlunya selama berpuasa. Jika memang tidak diperlukan untuk berbicara hal-hal yang tidak perlu, mendingan diam atau melaksanakan ibadah lain. Contohnya membaca Al-Quran, zikir, bertahmid, bertahlil, ya kan ya, seperti itu. Jadi kurangi bicara kalian. Kalau mengurangi bicara, otomatis kebiasaan nih peserta didik kami nih yang biasa berkata-kata kasar. Nah, dengan ibadah puasa ini kita bisa mengerem pakem, ya kan ya, perut dalam keadaan kosong, hati dalam keadaan bersih, maka mulut pun kalau bisa kita rem dalam keadaan pakem, ya. Jangan berbicara yang tidak baik, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya adab keempat. Nah, adab keempat adalah kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita disunahkan untuk mensegerakan berbuka puasa kalau sudah datang waktunya tentunya. Kalau sudah maghrib nih ya, nah kita harus melaksanakan segera berbuka puasa walaupun cuma dengan meminum seteguk air, setetes air, maka batalkan dulu ibadah puasa kita. Enak banget kan? Sahurnya sunnah diakhirkan, buka puasanya sunnah didahulukan, tentunya setelah datang waktunya, seperti itu. Nah, sampai sini itu adalah adab-adab yang mau Ibu sampaikan. Namun ada beberapa hal nih yang harus menjadi catatan buat kita semua. Apa itu? Ya, catatan yang akan Ibu sampaikan di sini adalah yang pertama, dalam ibadah puasa tadi di poin pertama adalah niat. Niat ibadah puasa selain dalam hati kemudian kita lafazkan tadi setelah sholat tarawih, maka niat itu harus tumbuh dari sebelum bulan suci Ramadan ini datang. Karena apa? Kalau sudah niat kita akan selalu berdoa, ya Allah sampaikanlah umur saya di bulan suci Ramadan. Ya Allah di bulan Sa'ban ini mudah-mudahan saya sampai dengan di bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Kita itu merindu akan datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Suasana gembira, suasana senang dalam menghadapi bulan suci Ramadan itu akan nampak pada diri kita, terutama anak-anak kita, peserta didik SMP 7 dan keluarga kita. Kalau sudah gembira, kalau sudah senang, ya, maka akan ada sesuatu hal yang khusyuk. Ya Allah, bulan suci Ramadan ini datang 1 tahun sekali, kita tidak akan menyia-nyiakannya. Maka dari itu ibadah yang lain pun akan mengikuti, ya enggak? Karena pentingnya bulan suci Ramadan ini ibadah lain pun itu akan mengikuti, seperti kita akan rajin bertilawah, kita akan rajin untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah gembira, kalau kita udah senang, berarti otomatis akan membekas dalam hati ya. Karena apa? Di bulan suci Ramadan ini kita melaksanakannya dengan ikhlas, harusnya kita membekas sehingga setelah bulan suci Ramadan nanti ya, kebiasaan kita yang sudah kita lakukan selama 1 bulan seperti menahan bicara, memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, tahmid, tilawah akan terbawa setelah bulan suci Ramadan. Namanya membekas, ya enggak? Membekas dalam hati dan bisa kita laksanakan di bulan suci, di bulan setelah bulan suci Ramadan, seperti itu. Jadi semua perilaku baik kita akan kita bawa setelah di bulan suci Ramadan, seperti itu. Baik, itu yang mau saya sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf untuk para peserta didik dan orang tua murid SMPN 7 Tambun Selatan. Semoga bermanfaat ya, dan semoga saja kita tidak pernah
bosan dengan ilmu yang akan disampaikan oleh semua guru, baik dari BK, guru mapel, dan semua ilmu yang datang dari orang-orang yang kita anggap mampu menyampaikannya. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.